Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya kalian dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga yang sakit juga sudah segera diberi kesembuhan oleh Allah tanpa bekas apapun. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pagi hari ini kita adalah pertemuan kedua pembelajaran matematika di semester 1 kelas 9. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi atau membuka materi kita yang pertama. Di pertemuan pertama kita bahas tentang kontrak belajar, di mana di situ sudah dijelaskan bagaimana materi-materi kalian bisa mendapatkan, kemudian bagaimana mengerjakan, karena memang masih masa pandemi ya. Karena nanti jika sudah normal maka pembelajaran juga sudah akan beda lagi. Mohon doanya, langitkan doa bahwa semoga pandemi segera berakhir. Amin Allahumma amin. Anakku, materi-materi yang akan kita bahas pada kelas 9 ini adalah ada 4 materi di semester 1, kemudian 2 materi di semester 2. Tetapi karena kalian kelas 9 biasanya adalah materi kita selesaikan semuanya di semester 1. Jadi semester 2 itu hanya latihan-latihan soal persiapan ujian akhir madrasah. Kemudian anakku, sumber belajar yang bisa kalian dapatkan itu salah satunya adalah dari buku ini. Buku ini adalah buku siswa. Kemudian modul juga akan saya berikan nanti ya nak ya, sekilas untuk tambahan referensi kalian dalam belajar. Kemudian tugas-tugasnya dalam bentuk UKBM, jadi kalian bisa menyelesaikan UKBM sesuai dengan kemampuan kalian. Jika memang dari situ kalian, soalnya mudah, silahkan diselesaikan sampai dengan KD1 selesai. Untuk KD1 insya Allah ada 5 UKBM, 5 kegiatan belajar, silahkan nanti diselesaikan. Oke, anakku, pada materi yang pertama ini kita akan membahas tentang ini adalah perpangkatan dan bentuk akar. Apa sih perpangkatan? Kemudian apa digunakan untuk apa? Sebelum ke sini anakku, pada materi perpangkatan ini nanti ya nak ya, ini saya akan menjelaskan dulu ya. Ada beberapa bab yang harus kita selesaikan. Ini bab pertama yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Kemudian bab yang kedua adalah persamaan dan fungsi kuadrat. Kemudian yang bab ketiga adalah transformasi. Kemudian bab keempat dan kelima itu adalah kesebangunan dan bangun ruang sisi lengkung. Ini adalah materi 1 tahun. Kemudian anakku, karena kita masih masa pandemi, pertemuan kita setelah saya lihat di kalender pendidikan MTS 2 Kota Malang itu hanya 16 kali pertemuan untuk semester 1. Kenapa? Karena saya lihat di situ ada beberapa kegiatan keagamaan yang bertepatan dengan hari Selasa. Oke, meskipun 16 kali pertemuan, semoga ini bermanfaat dan semoga kita bisa menyelesaikan materi-materinya sebaik mungkin. Jika memang kalian ada yang belum paham, silahkan ditanyakan, baik melalui forum chat di WA maupun di forum classroom-nya. Silahkan kalian menanyakan atau memberikan komen di situ jika memang ada yang kesulitan. Oke. Anakku, yang pertama kita akan membahas yaitu bab 1. Bab 1 yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Karena kita masih masa pandemi, tidak semua materi kita berikan ya nak ya, tetapi tidak berarti kemudian materi-materi itu tidak akan keluar di ujian. Tetap ada nanti di ujian, tetapi kalian belajarnya lebih banyak belajar mandiri. Jadi saya hanya memberikan gambaran-gambaran saja atau garis besarnya saja materi-materi ini. Kemudian yang di sini kita akan membahas, mungkin bisa nanti kalian download ya buku ini, nanti saya berikan di classroom-nya, di link materi classroom. Kemudian bisa juga kalian memiliki buku ini baik di buku yang kakak kelas kalian yang dulu, kemudian atau juga mungkin beli ya, karena di sini juga insya Allah harganya terjangkau untuk kalian semua. Jika memang Bu saya enaknya belajar itu pakai buku, monggo silahkan. Jadi kalian memudahkan tersendiri bagaimana model belajar kalian. Jika ada anak yang modelnya belajar harus buku, kemudian dengan membaca di digital aja, library juga sudah bisa, monggo silahkan. Oke, mari kita lanjutkan nak ya. Bab 1 itu adalah perpangkatan dan bentuk akar. Pada
bab 1 ini, kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah belajar ini itu adalah menjelaskan dan melakukan, ya. Oke, menjelaskan. Saya besarkan sedikit nak ya, biar kalian juga nanti bisa memahami. Nah, ini adalah menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat. Nah, operasi bilangan itu kalian sudah mendapatkan di kelas 7. Itu yaitu operasi bilangan bulat. Di situ ada penjumlahan, perkalian, pembagian, dan penjumlahan. Tetap kita akan melakukan operasi itu, tetapi yang kita operasikan di sini adalah bilangan berpangkat maupun bentuk akar. Bagaimana cara melakukan operasi? Ada sifat-sifatnya. Silakan nanti kita akan pelajari bersama. Kemudian KD yang ke 4.1 yaitu kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Ini ya, kita tekankan ya. Kenapa? Karena AKM atau nanti model ujian yang diberikan kepada kalian itu adalah berbentuk masalah. Jadi bukan lagi 2 tambah 3 sama dengan 5 seperti itu, tidak, tetapi adalah sesuatu ditambah dengan sesuatu nanti hasilnya 5. Jadi kita ataukah bilangan duanya ini dibentuk dalam soal cerita. Jadi kalian bisa menalar bagaimana menyelesaikan permasalahan matematika menggunakan sifat-sifat yang ada di matematika. Oke, kita lanjutkan. Nah ya, ini adalah materi atau peta konsep yang akan kita selesaikan, yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari. Semoga kalian dimudahkan dalam memahami semuanya, yaitu definisi bilangan berpangkat, perkalian bilangan berpangkat, pembagian, pangkat 0, pangkat negatif, dan juga bentuk akar serta notasi bilangan. Saya tidak akan bahas banyak ya nak ya, saya berikan sekilas atau garis besarnya saja, nanti silakan dipelajari. Kemudian bilangan berpangkat. Sebenarnya sebelumnya kita mengarah ke bilangan apa itu bilangan berpangkat, kalian diarahkan untuk memahami konsepnya dulu. Dengan cara ada kertas kalian gunting, nah sampai dengan sekian kali guntingan. Dari sini kalian akan menemukan tabel. Pada guntingan pertama ada berapa kertas, pada guntingan kedua, dan seterusnya. Dari tabel ini kalian bisa menyimpulkan. Diperoleh kesimpulan bahwa jika kita melakukan kegiatan satu tadi sampai dengan n kali pengguntingan, maka akan terbentuklah bilangan yaitu perkalian 2 sebanyak n. Ya, di sini akan terbentuk pengulangan perkalian. Nah, pengulangan perkalian ini untuk memudahkan penulisan juga dan juga mengarah ke bilangan berpangkat itu bisa dituliskan dalam bentuk perpangkatan. Jadi di sini bisa ditulis menjadi 2 pangkat n. Contoh juga perkalian 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 berarti 3 pangkat 5, dan juga negatif 2 dikalikan atau perkalian berulang sebanyak 4 berarti bisa ditulis di sini menjadi negatif 2 dipangkatkan 4. Ya, bukan negatif 4. Jadi negatif 2 dipangkatkan 4. Kalau negatif 2 pangkat 4, itu yang dipangkatkan hanya angka 2-nya. 2 negatifnya itu tidak ikut. Hati-hati ya nak ya untuk bilangan negatif. Oke. Kemudian kegiatan yang kedua, kita menggunakan notasi pangkat. Silakan kalian amati tabel ini. Jika nanti Bu Masya dalam menjelaskan ini terlalu cepat, nanti bisa di kolom komentar ya nak ya. Mungkin bagaimana kalian memahaminya jika masih ada yang ditanyakan. Di sini adalah perpangkatan 5 pangkat 2, itu artinya adalah 5 kali 5 atau perkalian 5 sebanyak 2 yang hasilnya adalah 25. Kemudian 5 pangkat 3 itu adalah perkalian 5 sebanyak 3, diperoleh hasil adalah 125. Bagaimana jika di situ sebanyak n perkalian 5-nya bisa ditulis menjadi 5 pangkat n. Untuk menghitung perkaliannya tergantung dari n itu. Kemudian di sini nak ya, 5 itu dituliskan atau didefinisikan sebagai basis atau bilangan pokok. Kemudian yang pangkat ini disebut sebagai eksponen atau pangkat, gitu ya nak ya. Kemudian untuk memahami ini lebih lengkapnya itu bisa mencoba dari tabel ini. Bisa dituliskan di buku kalian ya nak ya. Jadi di sini 2 pangkat 4. Oh, berarti saya bisa menuliskan ini adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4. Nilainya berapa? Ayo kita hitung sama-sama. Seterusnya kalian coba isikan sampai dengan 10 pangkat 7. Nah, ini
Silakan mencoba nak ya. Kemudian kita mendapatkan suatu kesimpulan jika kalian sudah melakukan dua kegiatan tadi. Kesimpulannya yaitu perpangkatan itu merupakan suatu perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bu, bagaimana jika tidak sama? Tidak bisa, enak ya. Nah, itu beda lagi artinya nanti. Kemudian di sini bilangan pokok dengan suatu perpangkatan. Bilangan pokok itu tadi disebut sebagai basis. Kemudian banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang itu disebut sebagai eksponen atau pangkat. Sehingga bentuk umum dari perpangkatan itu dapat dituliskan menjadi A pangkat N, ini anak ya, A pangkat N sama dengan perkalian A ini sebanyak N dengan N-nya harus bilangan positif. Bagaimana jika negatif? Nanti kita akan bahas berikutnya. A ini disebut sebagai basis atau bilangan pokok dan N disebut sebagai eksponen atau pangkat. Nah, anakku, jika kalian menemukan materi esensi ini, silakan dituliskan di buku kalian. Ini adalah materi kita definisi tentang perpangkatan. Jadi silakan nanti dituliskan di buku tulisnya ya. Jadi oh ini loh yang saya pelajari hari ini. Saya mengerti definisi, kemudian saya akan mencoba mengalihkan jika basisnya sama, jika basisnya tidak sama. Jadi kalian bisa mendapatkan itu. Kemudian contoh, kita akan membuat contoh, mempelajari contoh. Contoh yang pertama di sini adalah negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Jika pertanyaannya itu hanya disuruh menuliskan perkalian dalam bentuk perpangkatan, ya tinggal kamu tuliskan ya, kalian tuliskan negatif 2 dipangkatkan 3. Kenapa? Karena di situ pengulangan perkaliannya sebanyak 3 gitu ya nak ya. Semoga kalian mudah memahaminya. Kemudian Bu, bagaimana jika di sini kok variabel ya? Kok y-nya ini ada berapa? Kalian hitung. Kemudian di sini y-nya ada 6, berarti y pangkat 6. Nah, jika kalian ditanyakan disuruh menghitung, bukan menuliskan bentuk perpangkatannya, kita selesaikan. Negatif 0,3 pangkat dipangkatkan 2 itu artinya adalah negatif 0,3 dikalikan negatif 0,3 sebanyak 2 kali saja. Negatif dikalikan dengan negatif hasilnya adalah positif. 0,3 kali 0,3 adalah 0,09. Dan seterusnya seperti ini. Silakan kalian dipahami, dipelajari. Jika ada yang belum paham silakan nanti ditanyakan. Nah, kemudian di sini nak, Bu, bagaimana jika operasinya itu bukan perkalian tetapi di sini campuran? Kalian amati jika basisnya ini tidak sama. Jadi kalau seperti ini nah, ini pangkatnya adalah 1, ini pangkatnya juga 1. Ini pangkatnya adalah 2. Sedangkan di sini bilangan pokoknya 3, bilangan pokok 2, bilangan pokok 5 atau basis. Ini bisa nggak Bu diselesaikan? Tidak bisa jika dipangkatkan, tetapi ini bisa diselesaikan dengan operasi bilangan bulat seperti kemarin, gitu ya. Jadi perkaliannya didahulukan, perkalian dan pembagian baru ke arah penjumlahan dan pengurangan. Manual seperti operasi pada bilangan bulat. Oke, itu ya nak ya. Nah, untuk memahami pemahaman kalian tentang definisi bilangan berpangkat itu tadi, kalian bisa mencoba ini. Silahkan dicoba. Bu, saya nggak mau soal yang ini, saya pengen soal yang hot. Ya, monggo silahkan kalian bisa mencari. Jika soal-soal yang mudah ini bagi saya yang termudah, bisa silahkan nanti kalian cari dari soal-soal ujian nasional juga ada. Googling di Google itu ya. Jadi di situ banyak soal-soal tentang bilangan berpangkat. Kita belajar dari yang sederhana dulu. Nah, pada UKBM 1 ini ada beberapa soal yang saya pada UKBM KD 1, kegiatan belajar 1 ini saya ambilkan dari sini anak ya. Jadi silahkan kalian dipelajari. Kemudian kita akan melanjutkan di perkalian pada perpangkatan. Pada perkalian ini kita tetap menggunakan operasi perkalian, tetapi di sini syaratnya ya nak ya, bilangan pokoknya atau basisnya harus sama. Jadi di sini 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 3. Yang berbeda adalah bilangan pangkatnya, tetapi bilangan pokoknya atau basisnya sama. 3 pangkat 2 artinya adalah 3 kali 3 sebanyak 2 kali ini. 3 pangkat 3 artinya ini. Kalau kita jumlahkan di sini, kita kali berarti ada 5 kali. Kita peroleh berarti 3 pangkat 5.
Dari sini kita bisa menemukan sifat untuk perkalian bilangan berpangkat. Begitu juga negatif 3 ini anak ya. Jadi negatif di pangkat 2 artinya perkalian negatif 3 sebanyak 2. Negatif 3 dipangkatkan 3 adalah perkalian negatif 3 sebanyak 3 diperoleh ini adalah 5. Kalian amati pangkatnya. 2 ini 3. Loh ini kok 5? Ini 2, 3, ini juga 5. Ini 5, 2, ini adalah 7. Coba kalian pikirkan, kalian nalar sebelum kalian menemukan sifat yang pertama. Nah, dari sini kalian bisa melihat ya. Nah, amati. Nah, ini masih sama basisnya, tidak masalah, aman. Kemudian di sini juga masih sama, masih malau. Bu, ini kok tidak sama? Bagaimana ini menyelesaikannya? Karena dia tidak sama basisnya atau bilangan pokok, tetapi pangkatnya sama, tidak bisa menggunakan operasi itu tadi ya nak ya. Jadi ini tetap 5 pangkat 3, berarti 5 kali 5 kali 5, 125, dikali 3 kali 3 kali 3, 27. Jadi hasilnya nanti tidak bisa dalam bentuk bilangan berpangkat menyatu seperti jika basisnya sama. Jadi ini tetap 5 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah ini kasus tersendiri. Kenapa? Karena syaratnya tadi tidak terpenuhi. Oke, ini ya. Setelah kalian menselect tabel-tabel itu dapat disimpulkan bahwa jika di sini basisnya adalah A, ingat basis tadi adalah bilangan pokok, A pangkat M dikali A pangkat N menjadi A pangkat. Nah, kalian lihat di sini, ini tadi. Soalmu ini tadi, oh ini 2, 3, 5, 2, 3, 5, 5, 2, 7. Berarti ini adalah dijumlahkan. Ya, jadi di sini menjadi A pangkat M plus N. Nah, itu ya nak ya. Bu, bagaimana jika seperti ini? Ini memangkatkan, 4 pangkat 2 dipangkatkan ini sama seperti tadi. Nah, kalau ini adalah dikalikan. Nah, oke anak ya, ini silakan nanti kalian cermati sendiri. Ini juga sama Bu. Oh iya, ini dikalikan jadi 7 pangkat 4 kali 7 pangkat 4 kali 7 pangkat 4. Karena bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya ditambahkan. Karena ditambahkan, oh Bu, ini cepatnya kan bisa 7 kali 4 kali 7 pangkat 4 kali 3. Nah, inilah rumus umumnya. Jadi sesuatu dipangkatkan M, kemudian dipangkatkan N lagi menjadi A pangkat M kali N. Nanti silahkan dicermati. Bu, saya tak nyari di Google ya sifat-sifat perkalian bilangan berpangkat. Monggo nak, di sana banyak sekali kalian bisa menemukan. Ini bisa kalian pelajari ya. Dari sini kurang lebih ada 5 sifat yang bisa kalian pelajari. Nah, materi esensi yang kedua, ini loh nak, sudah diringkaskan di sini. Ya, jadi hasil perkalian dari bilangan berpangkat dengan basis yang sama itu diperoleh jika ada A pangkat M kali A pangkat N diperoleh A pangkat M plus N ini. Ini ditulis ya anakku ya. Jadi materi esensi 1.1 tadi sama 1.2 silahkan ditulis. Semua materi-materi esensi ditulis di bukunya masing-masing, buku tulis. Bu, saya belum dapat buku yang berbentuk MTSN 2, enggak apa-apa, buku tulis biasa. Kemudian di sini adalah hasil pemangkatan jika sifat pemangkatan pada perpangkatan. Bu, bilangan pangkat kok dipangkatkan lagi? Iya, bisa itu kita cari. Cara cepatnya adalah tinggal mengalihkan bilangan pangkatnya. Bu, bagaimana jika ini dipangkatkan lagi? Ini bisa kalian tulis menjadi A pangkat M, B pangkat M. Jadi sesuatu pangkatkan ini tadi bisa dipecah. Oke, silahkan kalian mencermati itu ya nak ya. Kemudian di sini latihan 1.2-nya juga sudah. Oke, mungkin pada pertemuan ini kita akan bahas 1.1 dan 1.2 itu saja nak ya. Nah, silakan nanti soal-soalnya kalian kerjakan. Kemudian tempat mengumpulkannya adalah di Google Classroom. Tetapi anakku, format pengumpulan tugasnya adalah kalian install dulu aplikasi Tab Scanner ya, atau Cam Scanner untuk memfoto tugas kalian. Apa bedanya Bu, foto kamera biasa dengan foto itu? Hasilnya adalah kalau nanti kalian foto itu per lembar. Jadi 1 lembar 1 foto, 1 lembar 1 foto. Tetapi kalau kalian menggunakan tab scanner itu dalam satu file itu bisa berlembar-lembar. Jadi di situ Bu Masya untuk mengecek atau ngoreksi itu mudah.
Itu ya nak ya. Jadi saya ingatkan, mengumpulkannya itu menggunakan aplikasi itu fotonya ya. Kemudian jadikan file PDF, silahkan diupload di Classroom masing-masing sesuai kelasnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan anakku ya. Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua juga semua dimudahkan rezekinya juga. Anakku tetap berdoa semoga pandemi segera berakhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.